Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, yaitu menarasikan motivasi berolahraga di usia lanjut. Minta maaf sebelumnya karena video yang saya tayangkan ini dengan narasinya tentunya tidak cocok, karena saya poinkan pada saat ini adalah narasinya, bukan videonya. Sebab video yang saya tayangkan ini telah terposting pada channel YouTube saya dengan judul Teknik Terobosan Otot. Nah, teman-teman kerabat semua, memotivasi diri di saat usia lanjut seperti sudah berumur 50 tahun ataupun di bawah ataupun di atas umur tersebut, kebanyakan orang atau sering teman-teman berdiskusi merasa motivasinya kurang untuk melakukan gerakan olahraga. Karena saya pikir atau menurut hemat saya, kebanyakan teman-teman berpikiran bahwasanya olahraga tersebut, ketika kita akan melakukan gerakan olahraga, baik itu dia seperti sepak bola, pingpong, bulu tangkis, games, gulat, tinju, karate, pencak silat, serta olahraga yang lainnya, itu harus memerlukan waktu yang lama atau persiapan yang cukup, baik tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Bagi hemat saya, pengalaman melakukan olahraga di usia lanjut seperti sekarang ini, saya sudah berumur 59 tahun, masih gandrung atau menyenangi olahraga seperti senam-senam kecil-kecilan yang sering saya tayangkan pada channel YouTube saya, baik itu olahraga hanya satu atau dua gerakan, jongkok bangun, dan sekarang ini merupakan olahraga melatih otot atau terobosan otot. Kalau kita berpikiran di usia lanjut bahwasanya olahraga tersebut harus memerlukan waktu yang lama dan juga tempat yang terlalu luas, ya memang kita akan terasa kewalahan. Terkadang kita tidak mempunyai motivasi karena merasa sudah tubuh tidak kuat seperti di saat bujang, ataupun waktu yang kita punya tidak terlalu banyak. Nah, dengan demikian, kalau orientasi pikiran untuk berolahraga hanya berpikir seperti tadi, ya jelas akan kesulitan, sehingga akhirnya tidaklah jadi atau tidaklah ada motivasi untuk melakukan sedikit gerakan saja di usia-usia lanjut. Bagi pengalaman saya, seperti contoh, banyak teman-teman di channel ini termasuk juga di sosial media baik itu Facebook termasuk Instagram sering menanyakan apa motivasinya Bapak sehingga dapat berolahraga, atau sering dapat membuat video sehingga diposting baik itu di YouTube, Facebook, termasuk juga Instagram. Nah, inilah jawaban yang singkat bahwasanya saya melakukan olahraga, mungkin saya usahakan setiap hari paling sedikit 5 menit dan paling lama 10 atau 15 menit. Nah, kenapa demikian? Sebab orientasi saya ketika kita sudah berusia lanjut, sekali lagi seperti saya sudah sekarang 59 tahun, olahraga tersebut tidak mesti saya harus lakukan sampai tubuh berkeringat basah atau baju menjadi basah sekali. Yang penting berkeringat saja. Kedua, kalaupun itu dilakukan dengan waktu yang singkat atau pendek seperti 5 menit, nah, gerak-gerakan apakah yang dapat dilakukan dengan olahraga seperti itu? Di channel YouTube saya
sudah banyak video-video saya coba berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat, ya semoga ada manfaatnya. Senam-senam tersebut sudah menjadi pilihan karena maaf saja saya dari usia bujang, yaitu dari umur SMP sampai di universitas, termasuk juga sampai hari ini tetap menggandungi atau menyenangi olahraga bela diri namanya pencaksilat. Nah, sehingga gerakan-gerakan yang kita latih baik itu di tangan, di kaki, termasuk juga di dada, pinggang, pinggul, tumit, ya, semua organ tubuh kita masih melekat pada usia sekarang. Nah, dengan demikian olahraga yang kita geluti atau saya geluti di usia bujang tentunya pasti sangat berbeda dari segi energi ataupun tenaga yang kita miliki di saat bujang dengan sekarang, ya pasti jauh berbeda. Tetapi secara prinsip saat saya melakukan gerakan sedikit latihan, baik itu dengan mengolah tangan termasuk juga pada gerakan kaki, toh juga kita tidak akan melakukan olahraga atau persiapan olahraga tersebut untuk pertandingan, artinya bukan untuk turnamen. Dapat kita bedakan di saat masih bujang kita habis-habisan melakukan persiapan olahraga baik melalui sentralisasi atau istilahnya kita berada bersama-sama dengan satu kesatuan teman-teman melakukan pelatihan, karena ada momen yang harus kita jalani melalui satu proses persiapan pelatihan agar lebih matang atau lebih mantap. Namun di usia sudah lanjut, hal tersebut kita tidak lakukan, sehingga gerakan baik itu mengolah tangan seperti kita lihat pada tayangan video yang tadi, yaitu menjulurkan tangan dengan menambahkan tenaga pada tangan baik kanan dan kiri, selanjutnya dilakukan olahan ke depan, mundur dan maju. Jadi kalau dengan perbandingan tadi dapat kita simpulkan sekali lagi, kalau kita masih berorientasi atau berpikiran bahwasanya setiap olahraga yang kita lakukan itu harus kita mempunyai persiapan waktu yang terlalu lama, tempat berolahraga terlalu luas, dan juga kondisi tubuh kita fit baru melakukan olahraga, ya saya rasa itulah bagi saya kurang setuju atau kurang sependapat, sebab olahraga yang menggerakkan organ-organ tubuh kita baik di kaki, lengan, pinggang, pinggul, tumit serta yang lainnya, masuk juga di leher, dapat kita lakukan dengan cara olahraga lain, baik itu jongkok bangun dengan durasi waktu yang pendek, termasuk juga kita perhatikan tempat duduk saya ini merupakan tangga dari suatu bangunan. Kita bisa atau dapat melakukan naik turun tangga mungkin barang 20 kali, 25 kali ataupun 50 kali. Sehingga pada gerakan naik turun tangga tersebut yang bergerak adalah otot pada kaki kita atau tumit. Olahraga yang menggerakkan otot-otot seperti yang kita perhatikan kali ini, ya, menarik napas di bawah pusat, tahan di dada sebentar, selanjutnya dikeluarkan secara perlahan-lahan dengan menjulurkan tangan. Dengan demikian terusnya napas menerobos pada otot-otot kita melalui olahan tangan, akhirnya suhu tubuh akan menjadi hangat. Karena terpaan napas terus-menerus, tubuh yang tadinya hangat lambat laun dia akan menjadi panas. Tentunya teman-teman ketahui, setelah tubuh terasa panas secara terus-menerus didorong oleh derasnya napas, pada akhirnya akan berkeringat. Nah, kalau saya sendiri dengan
bangun pagi melakukan 5 menit ataupun 10 menit seperti apa yang saya katakan tadi. Kalaupun itu namanya badan atau busana yang kita gunakan tidak terlalu basah, melakukan gerakan 5 menit atau 10 menit, tetapi saya yakin kalau dengan terus menerus kita olah napas termasuk juga bergerak dengan waktu yang pendek, itu akan cukup membuat tubuh kita sedikit berkeringat daripada kalau dilakukan olahraga. Atau kalau kita melakukan satu gerakan olahraga seminggu sekali selama 1 jam naik sepeda atau 1 jam keliling pada lapangan olahraga seperti sepak bola 10 kali, 20 kali dalam seminggu sekali, dibandingkan dengan olahraga apa yang saya narasikan tadi setiap hari 5 menit paling sedikit. Kalau tidak kita lakukan di pagi hari, mungkin di siang hari ataupun di malam hari, jauh itu akan lebih bagus, yang waktunya sedikit-sedikit namun konsisten atau terus menerus, daripada 1 jam dalam jangka seminggu sekali. Dengan narasi yang sangat sederhana, simpel, singkat, dan lugas pada perbendaharaan kata-katanya, teman-teman dapat menyimpulkan atau saya dapat simpulkan pada narasi ini, menurut hemat saya lebih bagus melakukan olahraga dengan durasi waktu yang sedikit pendek atau singkat daripada melakukan olahraga di usia lanjut dengan durasi atau waktu olahraga terlalu panjang, tetapi jangka untuk melakukan olahraga tersebut terlalu lama, mungkin setiap minggu sekali. Kalau saya adalah mungkin setiap hari. Dengan demikian pada akhirnya napas-napas yang terus kita alirkan melalui gerak-gerakan tubuh tersebut, harapannya darah dapat mengalir dengan lancar. Dengan demikian tentunya dengan lancarnya darah mengalir ke seluruh tubuh, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Apalagi di suasana COVID kayak sekarang ini yang sudah cukup lumayan, hampir 1 tahun lebih, kita semua terasa jadi efek dari suasana COVID ini, dan pemerintah sering menghimbau untuk mempertahankan imun tubuh kita dengan berolahraga walaupun dengan waktu yang sangat singkat, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih supaya kita terhindar dari situasi COVID yang sedang terus berlangsung di seluruh dunia. Nah, teman-teman kerabat semua, sekali lagi video yang saya tayangkan ini hanya gerakannya itu saja, akan tetapi manfaat ataupun maksud saya menayangkan video ini tidak lain dan tidak bermaksud apa-apa, namun lebih cenderung atau fokus memotivasi dalam melakukan gerakan olahraga. Nah, seperti contoh yang saya bawakan kali ini, tangga bangun seperti teman-teman bisa lihat, dapat kita gunakan dengan menjulurkan tangan, menekan tangan naik turun sedikit. Tentunya juga ditambah dengan variasi yang lainnya seperti jongkok bangun. Inilah yang saya maksud pada narasi sebelumnya. Dengan menundukkan kepala ataupun dada ke depan sebentar, kemudian menegakkan tubuh, angkat naik turun. Video-video yang seperti gerakan ini banyak pada channel saya. Kalaupun teman-teman berkenan dapat membuka atau melihatnya pada channel YouTube saya. Gerakan menekan dengan menambahkan sedikit tenaga pada tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan gerakan mendekati pada tangga yang bawah atau menekan. Itu kan sangat terasa. Ini lagi teman-teman kerabat, kelihatannya gerakannya sangat mudah, simpel, akan tetapi kalau ini dipraktekkan ya cukup membuat otot-otot pada paha terutama itu akan menjadi pegal,
dan juga otot-otot pada lengan. Banyak cara sepatutnya dapat kita lakukan berolahraga, baik itu dengan senam kecil-kecilan, menggerakkan tangan ke depan ke belakang, memutar, serta lari-lari kecil. Yang penting otot-otot dapat bergerak. Dan saya perhatikan juga kenapa teman-teman turun motivasinya berolahraga di usia lanjut. Karena mindset, cara berpikir kita seperti tadi, tidak mempunyai waktu banyak atau sudah merasa tua, umur sudah bertambah, sehingga akhirnya menjadi enggan atau kurang motivasinya untuk mempertahankan imun tubuh, untuk mempertahankan otot-otot agar tetap elastis, stabil. Diperlukan suatu cara kita berusaha untuk melakukan gerakan tersebut. Setiap orang, saya berpikir, mempunyai kegemaran bergerak, tidak mesti harus sama dengan apa gerakan yang saya lakukan, seperti sekarang ini terobosan otot, ataupun saya sering menayangkan teknik menendang ataupun memukul samsak, berbagi pengalaman. Teman-teman tidak usah sama, tidak usah kegemarannya sama, namun yang penting kita dapat bergerak dengan gerakan apapun. Sekali lagi, dengan gerakan apapun, dengan waktu yang singkat. Itu juga, itu namanya olahraga. Karena olahraga adalah mengolah atau menggerakkan organ-organ tubuh kita seperti tumit, kaki, paha, pinggang, pinggul, leher, dada, serta yang lainnya. Dan sebelum narasi ini saya tutup, ada beberapa poin yang saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat. Sering saya perhatikan di usia-usia lanjut, keluhan yang dirasakan pada organ tubuh seperti sakit pinggang, pada otot-otot sudah pada lutut menjadi lemah, serta yang lainnya. Nah, konsentrasi di narasi sekarang adalah otot-otot pada lutut, termasuk juga pinggang, pinggul. Memang saya pikir, saya setuju di usia-usia lanjut organ-organ tubuh seperti lutut, pinggang, pinggul itu akan mengalami suatu perubahan karena faktor umur, ya memang, karena termasuk juga otot-otot kita sudah mulai kendor, jadi semuanya darah-darah dan organ tubuh yang lainnya juga akan menjadi menua. Nah, gerakan senam yang saya peragakan atau saya sering posting, sekali lagi mungkin teman-teman akan merasa bosan ataupun jenuh melihat video-video yang saya tayangkan dengan terobosan otot, dengan juga senam seperti yang saya narasikan di depan tadi. Akan tetapi kalau itu kita praktekkan, gerakan simple, hanya 1, 2 ataupun 3 gerakan tersebut, kalau kita amati atau rasakan di saat bergerak, otot-otot pada pinggang, pinggul, paha, tumit itu akan sangat terasa. Gerakan yang saya sering tayangkan itu terinspirasi karena saya dulu di usia sudah universitas pernah mengalami sakit pinggang yang cukup lumayan, yaitu selama 6 bulan saya pergi ke fisioterapi. Jelas di kondisi seperti itu, berbicara dengan pengobatan, saya harus mengeluarkan sedikit dana untuk menjadikan tubuh sehat. Hampir setiap minggu datang ke fisioterapi, akan tetapi karena ada keinginan besar untuk agar pinggang termasuk juga pinggul menjadi normal, kita lakukan atau saya perhatikan di saat bagian fisioterapi menyinari tubuh, terutama pada pinggang.
disinari dengan sinar sebentar, selanjutnya dilakukan pijatan. Nah, akhirnya saya bertanya, setelah otot-otot kita disinari terutama pada pinggang, akhirnya dilakukan gerakan dari fisioterapi tersebut sesuai dengan ilmunya, melakukan pijatan. Singkat cerita, setelah saya terasa agak ringan, akhirnya saya berusaha untuk melakukan suatu proses gerakan agar otot-otot pada pinggang, pinggul terutama, dan juga tidak kalah pentingnya yang ada hubungannya dengan otot paha dan otot tumit. Saya mencoba beberapa gerakan senam. Ternyata senam yang sering saya tayangkan, apa saya katakan tadi pada channel ini, itu menjadi suatu hasil yang cukup memuaskan, atau bukan cukup memuaskan, sangat memuaskan bagi pengalaman saya. Sehingga sampai sekarang pinggang, pinggul saya gunakan untuk melakukan gerakan, baik itu ketenangan pada media samsak, termasuk juga naik turun, dan tidak terasa. Akhirnya dapat saya simpulkan secara pribadi dengan pengalaman-pengalaman tadi, bahwasanya gerakan yang simpel, singkat itu membuat otot-otot terus bergerak, yang ada kolaborasinya dengan pinggang, pinggul, paha, tumit, serta otot punggung menjadi panas karena terus kita lakukan gerakan. Akhirnya darah akan mengalir lebih lancar. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan atau pernah alami, sehingga muncul atau terinspirasi bahwasanya berbagi pengalaman yang positif terhadap orang lain itu adalah sesuatu hal yang bagus, yang harapan saya semoga teman-teman kerabat tidak mengalami sesuatu hal sakit pinggang seperti tadi. Makanya video-video yang saya buat dengan sangat sederhana, hanya menggunakan alat HP tanpa melalui editan yang profesional, termasuk juga pengisian suara, pengambilan gambar, semuanya dengan alat-alat yang tidak profesional. Ya, karena channel ini saya pergunakan hanya untuk berbagi pengalaman, mendokumentasikan apa yang dapat saya lakukan selama masih sehat, atau maaf saja selama masih hidup. Nah, semoga dokumen-dokumen video termasuk juga foto-foto apapun namanya pada sosial media itu hanya bertujuan untuk membuat suatu kenangan terhadap keluarga, terhadap orang lain di suatu saat. Karena napas kita, lahir, hidup, mati, tentunya semua orang akan mengalami hal tersebut. Sehingga pada akhirnya dengan saling berbagi, mengisi kekurangan atau memberikan sesuatu hal yang positif atau pengalaman yang bagus terhadap orang lain menjadi kesenangan saya. Demikian teman-teman kerabat semua, sekali lagi saya minta maaf seandainya ada kata-kata ataupun cara-cara dan video-video yang saya tayangkan pada channel ini kurang berkenan di saat teman-teman menonton. Besar harapan saya semoga poin-poin ataupun inti dan tujuan saya membuat channel ini hanya ingin berbagi pengalaman, berbuat sesuatu yang positif kepada orang lain. Seandainya pun hal tersebut bermanfaat, ya mari kita syukuri bahwasanya di antara kita mesti harus saling memberikan sesuatu yang bagus dan positif. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sehat sekeluarga, semoga selalu sehat-sehat.